Semangat pagi, 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 pagi. Uye. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Teman-teman, sebelum kita memasuki materi pelestarian sumber daya alam, kita belajar terlebih dahulu ya, apa saja manfaat makhluk hidup bagi manusia. Dengarkan penjelasan Ustazah berikut ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia. Nah, makhluk hidup biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber sandang. Ini yang pertama ya. Contoh yang dimanfaatkan sebagai sumber sandang yaitu ada kapas. Kapas ini diolah oleh manusia dan dijadikan sebuah kain. Nah, dari kain ini manusia bisa memenuhi kebutuhan primernya yaitu berupa pakaian. Contoh yang kedua, ada ulat sutra. Ulat sutra ini biasanya diolah oleh manusia juga sama dijadikan kain juga. Hanya saja untuk jenisnya yaitu jenis kain sutra. Fungsinya juga sama, biasanya digunakan untuk pakaian. Nah, yang ketiga ada bulu domba. Seperti pada gambar, domba itu diambil bulunya dan bulu domba ini dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah kain wol. Untuk kain wol ini fungsinya juga sama ya, bisa dijadikan pakaian juga oleh manusia. Untuk yang berikutnya, kita ambil contoh lagi dari hewan. Nah, ini contohnya adalah buaya. Buaya diambil kulitnya dan diolah menjadi sepatu kulit seperti contoh ini pada gambar. Untuk berikutnya, biasanya makhluk hidup itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan. Seperti yang ada pada gambar ini, ada macam-macam tumbuhan, ada buah, sayur, ada juga yang dari hewan yaitu berupa daging, ikan, dan susu. Nah, bahan pangan ini untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Yang pertama yaitu sebagai sumber karbohidrat, misalnya padi, jagung, gandum, dan kentang. Yang kedua yaitu sebagai sumber protein, misalnya kacang kedelai, kacang hijau, ikan, dan bayam. Yang ketiga itu sebagai sumber lemak, misalnya daging sapi, telur, kelapa, dan alpukat. Untuk yang keempat sebagai sumber vitamin dan mineral, yaitu berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Dan untuk contohnya ini ada pada gambarnya ya, ada berbagai macam sayuran, buah, daging, ikan, susu, dan ini ada nasi dan sebagainya. Untuk berikutnya, makhluk hidup biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber papan. Apa itu papan? Nah, papan adalah tempat tinggal. Ya. Nah, beberapa jenis tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi
tujuan papan. Misalnya pohon jati itu yang dan meranti. Ini dimanfaatkan kayunya dipotong seperti ini. Ini pohon jati. Nah, ini untuk contoh pohon meranti ya. Ini belum dipotong, masih tumbuh, masih berdiri kokoh. Nah, biasanya pohon-pohon yang kuat ini dijadikan sebagai papan. Nah, papan ini bisa dijadikan untuk ini bahan rumah. Nah, contohnya seperti ada gambar ini, rumah papan. Nah, untuk berikutnya yaitu sumber kesehatan dan obat-obatan. Berbagai jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan, misalnya kayu manis, ina, jahe, dan kumis kucing. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Ini ada berbagai macam contoh rempah-rempah atau tanaman obat yang biasanya dijadikan obat-obatan. Nah, ini yang terakhir yaitu sebagai sumber pendapatan negara atau devisa. Beberapa jenis makhluk hidup yang dimiliki Indonesia dapat diekspor sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Makhluk hidup yang diekspor umumnya merupakan bahan baku industri, kerajinan, ini contohnya kayu dan rotan, rempah-rempah, contohnya lada, dan hasil perkebunan, contohnya kelapa sawit, kopi, dan teh. Nah, selain bermanfaat bagi manusia, makhluk hidup juga bermanfaat bagi lingkungan. Misalnya mengurangi pencemaran udara dan untuk memperindah lingkungan. Seperti yang ada pada gambar yaitu berupa taman. Taman ini memperindah lingkungan kita dan mengurangi pencemaran udara yang ada di lingkungan kita. Demikianlah manfaat dari makhluk hidup untuk manusia. Teman-teman, tadi kan kita sudah belajar itu manfaat makhluk hidup bagi manusia. Nah, ternyata makhluk hidup salah satu sumber daya alam loh. Kita sebagai umat manusia harus menjaga dan memelihara kelestarian alam dan sumber daya alam. Masih ingat kan kalian apa saja sih sumber daya alam itu? Kita ingat kembali ya. Sumber daya alam itu meliputi 3 hal. Yang pertama, sumber daya alam kekal, contohnya air, udara, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi, batu bara, dan barang tambang mineral. Sudah ingat kan sekarang? Teman-teman, kalau sudah ingat, sekarang kita belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam ya. Perhatikan penjelasan Ustazah berikut. Anak-anak, tadi kan sudah mengingat jika makhluk hidup merupakan salah satu dari sumber daya alam. Karena sangat bermanfaat bagi manusia, maka sumber daya alam ini harus dilestarikan. Apa saja upaya pelestarian sumber daya alam? Contohnya seperti berikut. Nah, yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang kekal secara hati-hati dan efisien. Contohnya air, tanah, dan udara. 3 hal ini dimanfaatkan secara hati-hati, hemat, dan efisien. Untuk yang kedua, contoh yang kedua yaitu mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Yang ketiga, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Yang keempat, melakukan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan. Nah, demikian adalah upaya pelestarian sumber daya alam.